Gizi dalam daur kehidupan. Daur kehidupan adalah proses perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai mati. Siklus kehidupan manusia dimulai tahap konsepsi, yaitu pembuahan, sampai usia tua dan meninggal. Dari lahir, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, dan meninggal. Gizi adalah segala sesuatu tentang makanan, hubungannya dengan kesehatan. Gizi dalam daur kehidupan adalah segala sesuatu tentang makanan, hubungannya dengan kesehatan manusia, mulai tahap konsepsi sampai usia tua dan meninggal. Kecukupan gizi yang dianjurkan atau KGA, angka kecukupan gizi atau AKG rata-rata yang dianjurkan atau Recommended Dietary Allowance atau RDA adalah suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi hampir semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Angka ini termasuk kondisi fisiologis seperti kehamilan dan menyusui. Kegunaan yang pertama, menilai kecukupan gizi yang telah dicapai melalui konsumsi makanan bagi penduduk atau golongan masyarakat tertentu. Yang kedua, untuk perencanaan pemberian makanan balita maupun perencanaan makanan institusi. Yang ketiga, untuk perencanaan penyediaan pangan tingkat regional maupun nasional. Ini ada tabel angka kecukupan gizi tahun 2004 bagi orang Indonesia. Untuk patokan label gizi makanan yang dikemas apabila perbandingan dengan AKG diperlukan. Yang kelima, untuk bahan pendidikan gizi. Keterbatasan kecukupan gizi dipengaruhi yang pertama, tahap pertumbuhan dan perkembangan tubuh, yang kedua, ukuran dan komposisi tubuh, yang ketiga, jenis kelamin, yang keempat, keadaan kesehatan tubuh, yang kelima, keadaan fisiologis tubuh, yang keenam, kegiatan fisik, yang ketujuh, lingkungan, yang kedelapan, mutu makanan, yang kesembilan, gaya hidup. Kebutuhan atau requirement, jumlah zat gizi yang dibutuhkan seseorang untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi di dalam tubuh. Angka ini berbeda dengan KGA yang memperhitungkan variasi individual. Kebutuhan zat gizi dihitung berdasarkan umur, jenis kelamin, aktivitas dan kondisi tubuh seperti masa pertumbuhan, penyembuhan, hamil, menyusui, dan adanya infeksi dan lain-lain. Menu seimbang adalah susunan menu sehari yang mengandung cukup zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Susunan menu ini mengandung zat gizi, sumber tenaga, sumber pembangun, dan sumber pengatur. Komposisi menu seimbang, karbohidrat 70%, lemak 20%, dan protein 10%. Langkah penyusunan menu, kebutuhan, porsi, kombinasi, keadaan pasar dan sasek, rasa, rupa pemasakan, dan pengetahuan gizi. Gizi ibu hamil. Kehamilan adalah penyatuan sperma dari laki-laki dan ovum dari perempuan. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, suatu keadaan di mana terjadi proses tumbuh kembang mulai tahap conception sampai janin di dalam uterus ibu. Proses kehamilan atau gestasi berlangsung selama 40 minggu atau 280 hari dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir. Fase pertumbuhan janin. Yang pertama, embryonic period. Hasil pembuahan sel telur dan sperma yang terbentuk pada minggu kedua sampai ke-8 kehamilan. Fetus atau janin adalah perkembangan dari embrio setelah minggu ke-8 kehamilan 9 sampai 38 minggu. Disebut fetus atau janin. Kemudian plasenta adalah suatu tempat pertukaran oksigen, zat-zat gizi, dan sisa-sisa metabolisme dari janin berupa karbon dioksida, air, urea, kreatin, asam urea, penghubung ibu dengan janin, penghasil hormon yang mengatur tumbuh kembang janin. Itu disebut plasenta atau ari-ari. Perubahan fisiologis selama kehamilan. Yang pertama, sistem endokrin.
Hormon human chorionic gonadotropin atau HCG mempertahankan korpus luteum. Kemudian hormon human placental lactogen atau HPL mempengaruhi metabolisme zat gizi. Kemudian hormon human chorionic thyrotropin atau HCT percepatan kelenjar tiroid. Peningkatan produksi estrogen, pembesaran uterus, buah dada dan organ genital. Uterus tidak hamil 30-60 gram. Akhir hamil 40 mg 900-1000 gram. Progesteron memacu pertumbuhan endometrium. Yang kedua, sel pencernaan. Pertambahan estrogen memperbanyak air ludah menjadi asam, menyebabkan pembekakan gusi. Pertambahan progesteron menurunkan motilitas sel cerna, menyebabkan konstipasi. Metabolisme karbohidrat, diabetes kehamilan, metabolisme lemak meningkat, nafsu makan menurun, profil lipid meningkat. Heartburn, rasa panas di dada sampai tenggorokan, asam lambung membakar dinding esofagus. Yang ketiga, ginjal dan saluran kemih. Ureter melebar, memanjang, banyak urin, 200 cc, sering buang air kecil. Kemudian sistem kardiovaskuler, uterus besar, terasa sesak, hipotensi, terganggunya aliran darah melalui rongga panggul. Kantong empedu, cairan empedu mengental memudahkan pembentukan batu empedu. Perubahan pada traktus genitalis dan payudara sakit, meregang, rasa tidak nyaman pada perut bagian bawah, pembesaran uterus, insomnia, ukuran dan gerak janin. Perubahan sirkulasi, pembesaran pembuluh darah balik atau vena pada kaki, anus dan kelamin. Kemudian pingsan karena tekanan darah turun, dan ada odema, yaitu darah encer keluar cairan ke ekstraseluler. Pengaruh status gizi terhadap proses kehamilan, perbandingan ibu hamil kurang gizi dan normal. Yang pertama, uterus dan payudara hampir sama. Yang kedua, cadangan pada ibu kurang gizi sedikit sekali. Yang ketiga, jaringan cairan pada ibu kurang gizi lebih sedikit. Yang keempat, darah hampir sama. Yang kelima, fetus, plasenta, cairan amnion hampir sama. Komplikasi dalam kehamilan. Yang pertama ada anemia, yang kedua hiperemesis, yaitu keadaan pada awal kehamilan sampai dengan T2 yang ditandai mual muntah berlebihan. Kemudian ada gestational diabetes mellitus karena hamil, ketidaknormalan toleransi glukosa selama hamil. Kemudian ada toksemia, yaitu penambahan berat badan dengan cepat, oedema, hipertensi, pengeluaran albumin dalam urin, berdebar-debar, preeklamsia, oedema, hipertensi, pengeluaran protein dalam urin. Kemudian eklamia ditandai dengan berdebar-debar atau koma. Kebutuhan gizi, kebutuhan energi pada trimester pertama kurang dari trimester kedua. Kemudian trimester ketiga, maternal depletion syndrome pada ibu yang melahirkan berulang-ulang sehingga kekurangan energi yang terus-menerus. Kebutuhan zat besi, 90% anemia di Indonesia. Anemia defisiensi gizi besi. Kehilangan zat besi, yang pertama fetus placenta, yang kedua basal iron loss, yang ketiga maternal blood loss atau pendarahan. Trimester pertama hemoglobin menurun tidak terlalu tajam. Trimester kedua penurunan tercepat. Trimester ketiga HB akan naik lagi. Maka cukup HB bagus, tapi harus tambah makan dan suplemen.
Asupan gizi berpengaruh terhadap yang pertama tubuh janin, yang kedua perubahan ibu karena penambahan kalori dan zat gizi. Asupan gizi seimbang, yang pertama tumbuh kembang janin, kesehatan ibu, mencapai kelahiran normal, proses menyusui normal. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi ibu ketika konsepsi yaitu sosek sebelum hamil, kemudian status kesehatan, kemudian berat badan dan tinggi badan, kemudian jarak kelahiran, kemudian paritas, dan usia hamil pertama. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi ibu ketika melahirkan, yaitu ada sosok ibu ketika hamil, pekerjaan fisik, asupan makan, dan status kesehatan. Faktor resiko ibu hamil, usia kurang dari 18 tahun, kemudian food fetihism, kemudian perokok, pecandu alkohol dan obat-obatan, paritas lebih dari 8 kali, pernah melahirkan anak mati, pertambahan berat badan tidak adekuat, kurang dari 1 kg per bulan, pertambahan berat badan berlebih, lebih dari 1 kg per miligram per bulan kemudian HB hemoglobin kurang dari 11 mg persen, tinggi badan kurang dari 150 cm, tekanan darah lebih dari 140/90, mmHg. Kenaikan berat badan ibu hamil per trimester berdasarkan IMT prahamil. IMT prahamil kurang dari 18,5. IMT adalah indeks massa tubuh atau atau BMI, Body Mass Index. IMT prahamil kurang dari 18,5, status gizinya KEK. Kenaikan berat badan dalam kilogram, trimester pertama 1,5 sampai 2,0, yang trimester kedua 4,5 sampai 6,5, yang trimester ketiga 6,5 sampai 9,5. Kemudian ada jumlah ada IMT prahamil kurang dari 18,5, itu status gizinya KEK. Kemudian 18,5 sampai 25 status gizi normal. IMT prahamil lebih dari 25 sampai 29 status gizinya berat badan berlebih, dan IMT prahamil lebih dari 29 status gizinya obesitas. Weeks of pregnancy. Maternal stores dry weight tissue fluid, blood, uterus and breasts, fetus, placenta, and liquor amni. Figure 4-6 component of gestational weight gain, reprinted with permission from maternal nutrition and the course of pregnancy, copyright 1970 by the National Academy of Science, courtesy of the National Academy Press, Washington DC. Berat badan ibu sebelum hamil dengan IMT 20 adalah 50 kg. Berapa kenaikan berat badan minimum yang diharapkan sampai dengan trimester kedua? Berat badan sebelum hamil 50 kg, kenaikan berat badan trimester pertama 1,5 kg, kenaikan berat badan trimester kedua 4,0 kg. Jadi berat badan minimum yang diharapkan trimester kedua adalah 55,5 gram. Untuk mengetahui kenaikan berat badan minimum pada trimester ketiga, berat badan trimester kedua 55,5 gram, ditambah kenaikan berat badan trimester ketiga 6,0 kg. Jadi berat badan minimum yang diharapkan pada trimester ketiga adalah 61,5 kg. Kecukupan gizi, energi, penambahan pada trimester pertama
ditambah 180 kilokalori, trimester kedua tambah 300 kilokalori, dan trimester ketiga ditambah 300 kilokalori. Kemudian protein, trimester pertama tambah 1 gram, trimester kedua tambah 10 gram, dan trimester ketiga tambah 30 gram. Makanan bernilai biologi tinggi. Kemudian lemak 25%, TE atau sesuai dengan AKG, lihat AKG 2019, asam lemak jenuh 8%, lemak hewani, kelapa dan lain-lain, banyak omega 3 yaitu asam linoleat, EPA dan DHA, dan omega 6 yaitu asam linoleat dan arachidonat. Vitamin A tambah 300 Re meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan sel dan jaringan janin. Vitamin B berupa tiamin tambah 0,3 mg, riboflavin tambah 0,3 mg, niacin tambah 4 mg, membantu pembentukan energi. Vitamin B6 tambah 0,4 mg, membantu protein membentuk sel-sel baru. Asam folat tambah 200 mengurangi resiko pertumbuhan kritis 3 bulan pertama kehamilan, restless leg syndrome, kaki kejang malam hari sehingga susah tidur, neural tube defect, cacat kelainan susunan saraf pusat, anemia, asam folat, membantu sel baru, mengembangkan sel saraf dan otak janin, sumber dari hati, sayuran hijau, jeruk, kembang kol, kacang-kacangan, roti, dan gandum. Vitamin C tambah 10 mg membantu penyerapan zat besi. Asam folat tambah 200 mengurangi resiko pertumbuhan kritis 3 bulan pertama kehamilan, restless leg syndrome, kaki kejang malam hari sehingga susah tidur, neural tube defect, cacat kelainan susunan saraf pusat, anemia. Asam folat membantu sel baru, mengembangkan sel syaraf dan otak janin, sumbernya dari hati, sayuran hijau, jeruk, kembang kol, kacang-kacangan, roti, dan gandum. Mineral, kalsium tambah 150 mg, mendukung pertumbuhan janin. Kemudian zat besi, penambahan pil besi 100 mg per hari untuk pembentukan hemoglobin. Hb membawa oksigen ke seluruh tubuh termasuk plasenta. Kemudian zinc, mineral mikroesensial, fungsi sistem reproduksi, pertumbuhan janin, sistem pusat syaraf, dan fungsi kekebalan tubuh. Kemudian ada serat, memperbanyak konsumsi serat dan air minimal 3 liter per hari atau sesuai kecukupan, dan garam, mengurangi sedikit garam apabila ada edema. Makanan yang dihindari selama hamil yaitu ada zat kontaminan dan zat aditif. Kemudian rokok itu menyebabkan resiko berat bayi lahir ringan, kemudian beresiko keguguran. Kemudian hindari kopi, teh, coklat, soft drink. Kafein kafein menyebabkan efek diuretik atau cairan keluar melalui urin dan feses. Kafein menyebabkan gangguan tidur, pusing, sakit perut, lambung menjadi asam, enak, dan muntah. Keadaan yang biasa terjadi selama hamil ada mual muntah. Cara pencegahannya yaitu dengan istirahat, rileks, berpikir positif, olahraga, dan menghirup udara segar. Kemudian jika ada gangguan dari ulah hati, pencegahannya yaitu dengan makan sedikit-sedikit. Kemudian apabila perut sakit sudah makan dengan perlahan, porsi kecil, dikunyah sampai halus. Kemudian jika terjadi flatulence, pencegahannya dengan berusaha BAB teratur, hindari makanan yang mengandung gas. Kemudian kaki bengkak, batasi garam, kaki ditinggikan. Kemudian varises, kaki ditinggikan, jangan digaruk, jangan berdiri lama. Kemudian hemoroid, cegah konstipasi dengan banyak minum dan makan sayur buah. Kemudian gangguan jika terjadi kram kaki atau gatal, pencegahannya dengan istirahat, konsumsi vitamin B kompleks dan kalsium. Kemudian jika nafas pendek, tidur miring ke kiri. Jika sakit punggung, istirahat, gunakan sepatu rendah. Jika hipersaliva, makan dengan porsi kecil. Kalau ngidam, makan teratur, makanan kering dan porsi kecil.
Kebutuhan kecukupan gizi menurut pedoman gizi seimbang sehari ibu hamil. Jumlah apa? Bahan makanan ada nasi, daging, tempe, sayuran, buah, gula, minyak, susu. Contoh menu ibu hamil 2200 kilokalori. Waktu pagi hidangannya nasi goreng Spanyol, jus melon, kemudian jam 10 koktail buah segar, kemudian siang makan nasi, daging bumbu Bali, tahu isi kuku, sup sayur, tumis katuk wijen dan jeruk, kemudian jam 4 sore pisang rai. Lanjutan menu bumil 2200 kilokalori. Pada malam harinya makan makaroni skotel, salad sayur, saus vinaigrette, kemudian buah jeruk, dan sebelum tidur minum susu. Contoh perhitungan kebutuhan gizi ibu hamil trimester pertama. Ini perhitungannya. TEE, BEE. TEE total energi expenditure. Total energi yang dikeluarkan oleh tubuh selama 24 jam. Kemudian BE basal energi expenditure yang merupakan pengeluaran energi basal atau laju metabolisme basal. BE adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi vital seperti bernafas, pencernaan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Ada tabel faktor stres, tabel faktor aktivitas. Harus jelas. Kemudian di sini ada contoh perhitungan kebutuhan gizi ibu hamil trimester kedua dan ketiga. Prinsip pemberian makan pada ibu hamil. Yang pertama, energi diperoleh berdasarkan BMR sesuai dengan berat badan, tinggi badan, usia, dan aktivitas. Kemudian karbohidrat 65-70% dari TE. Karbohidrat kompleks cukup serat. Protein 10-15% dari TE. TE total energi ya, diutamakan nilai biologi tinggi. Kemudian lemak 10-25% dari total energi. PUFA dianjurkan polyunsaturated fatty acid atau asam lemak tidak jenuh ganda. Kemudian vitamin yang perlu diperhatikan adalah vitamin A, vitamin B. Ini vitamin B kompleks ya, B1, B2, B6, B12. Kemudian asam folat, mineralnya zat besi, zinc, dan yodium. Kemudian makan makanan yang mudah dicerna, porsi kecil tapi sering, cairan cukup minimal 2 liter per hari. Makanan diberikan dalam bentuk kering. Bila makan pagi sulit diterima, dioptimalkan makan siang dan makan malam. Persen tadi di atas minimal 3 liter. 2 liter. Tugas kasus 1 dan 2. Fase pertumbuhan janin yang pertama germinal, terbentuknya zigot, kemudian sel membelah, 3-4 hari terbentuk blastosit, dan 10-14 hari terbentuk plasenta, tali pusat, dan cairan ketuban. Kemudian fase embrional 2-8 minggu terbentuk sistem pencernaan, syaraf, dan pernafasan. Kemudian fase janin atau fetus 8 minggu sampai 9 bulan sudah bisa bernafas dan mencerna. Atau trimester pertama minggu 0-12 periode germinal, 0-3 minggu pembuahan telur oleh sperma, dan pada pembuahan telur oleh sperma pada minggu kedua dari hari pertama menstruasi terakhir. Telur yang sudah dibuahi sperma bergerak dari tuba falopi dan menempel ke dinding uterus atau endometrium. Proses embrio 3-8 minggu. Sistem saraf pusat, organ-organ utama, dan struktur anatomi mulai terbentuk. Mata, mulut, dan lidah terbentuk. Hati mulai memproduksi sel darah. Janin berubah dari blastosis menjadi embrio berukuran 1,3 cm dengan kepala yang besar. Kemudian pada periode fetus minggu ke-9 sampai ke-12, semua organ penting terus bertumbuh dengan cepat dan saling terkait. Aktivitas otak sangat tinggi. Kemudian pada trimester kedua pada minggu ke-12 sampai ke-24, minggu ke-18 USG sudah bisa dilakukan untuk mengecek kesempurnaan janin, posisi plasenta, dan kemungkinan bayi kembar. Kemudian kuku, kulit, dan rambut berkembang.
dan mengeras pada minggu ke-20 sampai 21. Indera penglihatan dan pendengaran janin mulai berfungsi, kelopak mata sudah bisa membuka dan menutup, janin atau fetus mulai tampak sebagai sosok manusia dengan panjang 30 cm. Trimester ketiga, minggu ke-24 sampai 40, semua organ tumbuh sempurna. Janin menunjukkan aktivitas motorik yang terkoordinasi seperti menendang dan menonjok serta periode tidur dan bangun. Paru-paru berkembang pesat menjadi sempurna. Pada bulan ke-9, janin mengambil posisi kepala di bawah, siap untuk dilahirkan. Kemudian berat bayi lahir berkisar 3 sampai 3,5 kg dengan panjang 50 cm. Tanda-tanda kehamilan, perubahan konsentrasi zat gizi dalam darah menurun, terlambat menstruasi, terjadinya perubahan pada payudara karena terjadi peningkatan produksi hormon estrogen dan progesteron serta aktivitas hormon HPL yaitu Human Placental Lactogen. Munculnya bercak darah atau flek yang diikuti kram perut. Kadar HCG atau Human Chorionic Gonadotropin di dalam urin sekitar 2 minggu setelah pembuahan. Mulai mual dan muntah, morning sickness karena peningkatan secara tiba-tiba hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin di dalam aliran darah dan saluran kencing. Sering kencing, haid terlambat 1-2 minggu karena janin menekan kandung kemih dan meningkatnya sirkulasi darah dan peningkatan hormon kehamilan. Pusing dan sakit kepala akibat faktor fisik, rasa lelah, mual, tekanan darah rendah, tegang, dan depresi, serta meningkatnya pasokan darah dapat menyebabkan pusing saat ibu berubah posisi. Rasa lelah dan mengantuk disebabkan perubahan hormonal dan kinerja alat vital ginjal, jantung, dan paru-paru, serta semakin membesarnya perut. Sembelit akibat hormon progesteron. Hormon ini mengendorkan otot-otot rahim dan otot dinding usus sehingga sembelit atau susah buang air besar. Sering meludah terjadi pada trimester pertama karena perubahan hormon estrogen. Kemudian naiknya temperatur basal tubuh selalu terjadi apabila terjadi kehamilan atau ovulasi. Keadaan yang lazim berlangsung selama hamil yaitu ngidam diartikan sebagai keinginan yang berlebih terhadap jenis makanan tertentu. Kemudian pegal, linu, dan kaku biasa terjadi pada malam hari akibat pertumbuhan janin dan perubahan hormonal. Bisa dimungkinkan karena kadar kalsium serum rendah dan fosfat tinggi. Bisa diatasi dengan banyak istirahat, pakai sepatu tumit rendah, jaga postur tubuh yang baik, batasi asupan tinggi fosfat rendah kalsium, misal soda, daging, makanan awetan. Susu tidak dibatasi karena tinggi kalsium walaupun mengandung fosfat. Batasi asupan tinggi fosfat rendah kalsium, misalnya soda, daging, dan makanan awetan. Kalau susu nggak dibatasi karena tinggi kalsium walaupun mengandung fosfat. Kemudian terjadi sembelit dapat disebabkan karena rahim membesar menekan kolon, kemudian peningkatan kadar progesteron, asupan cairan tidak adekuat, asupan serat rendah, suplementasi zat besi, kebiasaan defekasi yang buruk, kebiasaan defekasi atau BAB yang buruk, jarang berolahraga, sering melewatkan satu waktu makan. Sembelit dapat diatasi dengan bangun subuh lalu minum segelas air jeruk hangat, lakukan gerakan badan secara teratur, minum air 8-10 gelas sehari, asupan banyak serat, membatasi suplemen zat besi. Zat besi kebanyakan bisa sembelit. Nyeri ulu hati berhubungan dengan perubahan hormonal dan pertumbuhan janin. Cara mengatasi: makan sedikit-sedikit tapi sering, coba makan biskuit antara 2 waktu makan, hindari makanan yang membuat nyeri, makanan seperti gorengan, berlemak dan berbumbu serta kopi, jangan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Sesudah makan jangan langsung berbaring. Waktu makan 2-3 jam sebelum tidur. Makannya 2-3 jam sebelum tidur. Kemudian jangan mengenakan pakaian yang sempit-sempit. Kemudian mual dan muntah atau morning sickness terjadi ketika bangun tidur karena kadar progesteron di awal kehamilan meningkat, sementara kadar gula darah dan pergerakan usus menurun. Cara mengatasi mual dan muntah yaitu sebelum tidur pastikan kamar selalu mendapat udara segar. Bau kamar, pakaian kotor, dan alat rumah tangga sering menimbulkan rasa mual.
Sebelum bangkit dari tempat tidur, makanlah sedikit roti bakar atau biskuit. Ketika bangun, bangkitlah secara perlahan. Untuk meredakan rasa mual pada siang hari, makan sedikit-sedikit. Dianjurkan minum air jeruk saat mual. Minum air sesering mungkin di antara 2 waktu makan. Makanan yang perlu dihindari seperti lemak dan makanan berminyak, bawang merah, bawang putih, merica, cabai, dan bumbu, serta makanan yang dapat menimbulkan gas. Kemudian membiasakan kebersihan mulut untuk mencegah perdarahan gusi dan perlubangan gigi, terutama jika muntah berkepanjangan. Pika merupakan perilaku yang tidak lazim, yaitu mengkonsumsi bahan bukan makanan seperti kain, debu, dan arang. Pengaruh keadaan gizi terhadap proses kehamilan. Kenaikan berat badan ibu selama hamil, keadaan kesehatan ibu, keadaan ibu waktu melahirkan, keadaan bayi waktu lahir. Status gizi ibu hamil dipengaruhi keadaan Sosek-Bud, keadaan kesehatan dan gizi ibu, jarak kelahiran, paritas, dan usia kehamilan. Prinsip gizi ibu hamil. Trimester pertama, masa penyesuaian terhadap kehamilan, keluhan mual, ingin muntah, dan anoreksia. Beri makanan kalori tinggi, porsi kecil, contoh sari buah atau air jeruk bersama roti panggang dan buah-buahan segar. Trimester kedua, kenaikan metabolisme basal, pertambahan berat janin mulai cepat dari 1 gram per hari menjadi 6 gram per hari. Kebutuhan kalori dan zat gizi lain meningkat, perlu tambahan, contoh sayuran dan buah-buahan berwarna serta sumber protein. Trimester ketiga, basal metabolisme tetap naik, nafsu makan ibu sudah baik dan selalu merasa lapar, diafragma sudah tertekan, perlu pengaturan makanan, hindari makanan yang digoreng. Akibat kekurangan gizi pada ibu, kurus, pucat, lemah, rambut rontok, gigi rusak, oedema, pembesaran kelenjar gondok, penyakit infeksi pada proses persalinan, susah melahirkan, dan perdarahan. Akibat kelebihan gizi, kesulitan melahirkan karena gemuk pada ibu dan anak, beban yang berat, kemudian tekanan darah meningkat. Cara mengetahui status gizi, pengukuran lila kurang dari 23,5 cm, memonitor berat badan selama hamil naik 11-13 kg, kehamilan 10 minggu naik 0,9 gram, 20 minggu 5 kg, 30 minggu 9 gram, 40 minggu 11-13 kg. Syarat makanan ibu hamil, yang pertama menu seimbang, porsi makan kecil dan sering, yang mudah dicerna, tidak mengandung gas, tidak merangsang, tidak mengandung alkohol, kemudian cukup cairan. Pesan gizi seimbang ibu hamil dan menyusui, makanlah aneka ragam makanan, makanlah lebih banyak dan sering dari biasanya, gunakan garam beriodium, makanlah makanan sumber zat besi, beri ASI saja pada bayi sampai umur 4 bulan, biasakan makan pagi, minumlah air bersih dan aman paling sedikit 8 gelas, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur, hindari minuman beralkohol dan rokok. Berikan ASI saja pada bayi sampai umur 4 bulan, bukan 6 bulan. Makanan ibu hamil, kebut makanan ibu hamil lebih dari wanita tidak hamil. Kebutuhan makanan ibu hamil itu lebih dari wanita yang gak hamil. Kegunaan makanan pada ibu hamil yaitu pertumbuhan janin, mempertahankan kesehatan dan kekuatan ibu, mempercepat penyembuhan luka-luka pada masa nifas, dan cadangan untuk masa laktasi. Caranya, ibu harus makan teratur 3 kali sehari. Hidangan harus tersusun dari bahan makanan bergizi seperti makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, dan diusahakan minum susu 1 gelas setiap hari. Pergunakan aneka ragam makanan yang ada. Belilah berbagai bahan makanan yang segar. Bila ada gangguan masa kehamilan, makanan dapat diatur. Pada trimester pertama, terjadi penurunan berat badan, ada gangguan pusing, mual, dan muntah, dianjurkan porsi makanan kecil dan sering, bentuk makanan kering atau tidak berkuah. Pada trimester kedua, nafsu makan ibu membaik, makan 3 kali sehari ditambah 1 kali makanan selingan. Hidangan lauk pauk hewani seperti telur, ikan, daging, teri, hati sangat baik untuk menghindari kurangan darah. Kemudian pada trimester ketiga, makanan harus disesuaikan dengan keadaan badan ibu. Bila berat badan ibu berlebihan, maka makanan pokok dan tepung-tepungan dikurangi, perbanyak sayuran dan buah-buahan segar untuk menghindari sembelit. Bila terjadi keracunan kehamilan atau uedem pada kaki, jangan menambahkan garam dapur dalam masakan sehari-hari. Tadi ya telur, ikan, daging, teri, dan hati.
untuk menghindari kekurangan darah. Contoh menu pagi: susu manis, nasi, daging, tahu, telur ceplok, wortel, tahu, kering tempe, tumis kacang panjang. Kemudian siangnya makan nasi, ikan goreng, botok tempe, sayur asam, pepaya. Malamnya makan nasi, kemudian semur, orak-arik, dan buah pisang. Jam 10 bubur kacang hijau, jam 4 sore kolak labu kuning plus pisang. Gizi ibu menyusui. Masa menyusui disebut juga masa laktasi, yaitu masa memproduksi dan mengeluarkan ASI bagi ibu yang melahirkan. Terjadi dua refleks. Yang pertama, milk production reflex. Yang kedua, let down reflex. Kegunaan zat gizi pada masa menyusui. Yang pertama untuk kebutuhan ibu sendiri, kemudian untuk produksi ASI, kemudian untuk mengeluarkan ASI, dan untuk merawat dan memelihara bayinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI ada makanan, kesehatan, gangguan emosi, dan usia laktasi. Indikator untuk mengetahui keadaan gizi ibu yaitu berat badan dan produksi ASI. Akibat kurang gizi pada ibu, produksi ASI menurun, gangguan kesehatan, menderita KEK apa sih ya? KEK, kemudian anemia dan osteoporosis. Kemudian pada bayi gangguan pertumbuhan, daya tahan tubuh menurun, kecerdasan menurun. Kebutuhan gizi ibu menyusui, lihat DKGA 2004. Syarat makanan ibu menyusui: yang pertama menu seimbang, kemudian sesuaikan kebutuhan, mudah dicerna, tidak berlemak banyak, tidak merangsang, porsi kecil dan sering, tidak mengandung gas, cukup cairan 6-8 gelas per hari. Daftar makanan ibu menyusui yang dibutuhkan sehari: beras 500 gram 2,5 gelas, daging 75 gram atau 3 potong, tempe 125 gram atau 5 potong, sayuran 300 gram atau 3 gelas, buah pepaya 200 gram atau 1 potong, susu 200 gram atau 1 gelas. Kemudian gula pasir 30 gram atau 3 sendok makan, dan minyak 40 gram atau 4 sendok makan. Bahan makanan yang dianjurkan: sumber energinya dari beras, roti, kentang, mie, sagu, singkong, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian sumber proteinnya ada susu, telur, daging, hati, ikan, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian sumber vitamin dan mineral, sayuran yang berwarna hijau atau kuning, dan buah-buahan yang berwarna merah atau kuning. Kemudian banyak minum, terutama sari buah atau kuah sayuran 4-5 gelas sehari, seperti bubur kacang hijau dan susu. Banyak minum, terutama sari buah atau kuah sayuran 4-5 gelas sehari, kemudian bubur kacang hijau dan susu. Bahan makanan yang dibatasi: makanan yang merangsang seperti cabai, merica, jahe, karena dapat menyebabkan bayi mencret. Kemudian bahan makanan yang menimbulkan kembung seperti ubi jalar, singkong, kol, sawi, daun bawang, dan sebagainya. Dan bahan makanan yang manis-manis atau berlemak karena dapat menyebabkan ibu menjadi gemuk. Terima kasih. Ini ya buat teman-teman yang bentar lagi hamil dan menyusui, silahkan ya diulang-ulang aja, ini materinya lumayan.